semuanya. Salatullah. Yang semangat. Saya juga punya pantun. Tapi jawab cakep ya. Iya. Ada kijang berlari karena diburu. Kurang keras. Ada kijang berlari karena diburu. Kijang lepas, pemburu malah tertawa. Tahun baru, bulan baru, dan hari baru. Jangan pernah patah arang menuju takwa. Baru nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim bil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbi amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para kiai, para guru agama, ketua MUI yang Masya Allah, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya karena juga nggak hafal, mohon maaf. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur, sehatkan badannya, dibaterin belum lunas kayaknya. Sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, dan selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Para umara kita, para pemerintah, semua pejabat pemerintah, wabil khusus yang hadir bersama kita, Bapak Wali Kota Kota Batam, Bapak Haji Amsakar Ahmad. Saya mau protes satu. Tadi disebutkan semua guru-guru dapat insentif. Saya sebulan sekali ke Batam, kenapa saya nggak dapat? Bapak Waka dan semuanya, saya hadir sini berkat Pak Yusfa sama Pak Mahlil. Mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahi dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal. Juga grup Nabawi, teman saya sering syuting bareng, mudah-mudahan berkah juga dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat yang memuliakan Allah, tadi banyak juga yang sudah kita dengarkan, baik bacaan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sambut-sambutan wabil khusus dari Bapak Wakil Wali Kota kita yang tadi menjelaskan makna daripada bulan Muharram atau tahun baru Islam. Bu, yang ngantuk saya doain duitnya banyak.
Hah? Yang ngantuk saya doain duitnya. Ayo ngantuk. Yang nggak ngantuk saya doain duitnya banyak, nggak habis-habis. Kan kalau masalah duit aminnya kuat. Tadi sudah disinggung, saya ingin bacakan ayat karena sebelum kita singgung daripada bulan Muharram ini syahrullah, sebelum kita singgung bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Saya mau mulai jam berapa ceramahnya? Saya mau panjangin, bayarannya belum jelas. Apa tadi? Belum jelas. Belum jelas. Jadi bulan Muharram, sebelum kita sedikit bahas, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Ini ayat Allah khitab kepada kita semuanya, hadirin dan hadirat. Ini perintah, kalimatnya amr. Allah katakan washkuru ni'matallah, artinya bersyukurlah. Atas bersyukur atas apa? Bersyukur atas nikmat yang begitu besar. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, masih hidup? Bu, nikmat apa yang besar? Nikmat sehat. Berarti nikmat iman gak enak. Nih kita tes suara dulu. Nih bapaknya belum ngopi. Pak, tes. Baru dibilang bayar nggak jelas, ngambek deh. Pak, ya nggak nafsu. Pak, ada orang. Bu, Pak, mendingan. Jadi semuanya jawab, kira-kira nikmat apa yang besar? Nikmat iman atau nikmat Islam? Hah? Nikmat iman atau nikmat Islam? Ini ada orang kan nih? Saya nanya sama bapak nih, Pak, nikmat iman atau nikmat Islam? Yang besar nikmat iman atau nikmat Islam? Hah? Ngomong apa sih? Dua-duanya deh. Oh, dua-duanya, borongan nih. Berarti nikmat iman sama nikmat iman sama berarti sehat nggak nikmat? Jadi yang benar yang mana nih? Nikmat iman, nikmat Islam atau nikmat sehat? Semua. Jadi tiga-tiganya. Kira-kira jawabannya betul atau salah? Kalau kita jawab tiga-tiganya, jawabannya betul atau salah? Jawabannya betul atau salah? Betul. Gimana Pak Wakil? Betul. Ya sudah, saya anggap betul daripada nggak diundang lagi. Artinya betul Ibu. Berkenaan dengan Muharram, kenapa kok bisa ada Muharram? Kalau dikategorikan, ditanyakan, nikmat mana yang besar, nikmat mana yang agung, nikmat mana yang hebat, yang sampai saat ini kita bisa menikmati hijrah, yang sampai saat ini kita bisa menikmati kemuliaan Muharram. Jadi kalau ditanyakan nikmat mana yang besar, kalau ditanyakan nikmat mana yang agung, Islam atau iman atau kesehatan, tiga-tiganya betul. Tapi
ada wa akbar min dalik, ada yang lebih besar daripada itu semua. Ada yang besar dari iman, lebih besar dari Islam, lebih besar daripada kesehatan. Apa nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah hadiahkan kepada kita, tidak dihadiahkan dari umat-umat terdahulu? Nikmat yang terbesar, nikmat yang agung, Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan buat kita, hadiahkan buat kita baginda Nabi besar Muhammad. Dari nikmat besar ini kita tahu kenikmatan Muharram. Dari nikmat yang agung adanya Nabi Muhammad, kita tahu Islam, kita tahu iman, kita tahu kenikmatan sehat yang diberikan oleh Allah. Makanya Allah katakan washkuru, bersyukurlah atas segala nikmat. Nikmat yang paling agung adanya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah, adanya Muharram, kenikmatan Muharram, tahun baru Hijriah, pahala orang yang berpuasa, semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah katakan washkuru, bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat tersebut, in kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kau jadikan Tuhan ini sembahan kalian. Kita nyembah Allah, sujud kepada Allah, cinta kepada Allah. Oleh karena itu washkuru, Jadi Muharram ini, makanya panjang umur juga tadi Pak Wakil katakan, banyak orang keluarga kita sudah diangkat. Mungkin dengan sebab corona kita katakan sudah, memang itu sudah ajal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sudah tidak lagi mendapatkan bulan. Saya mau tes, Bu, habis April apa? Nggak jelas jawabannya. Habis April apa? Habis Mei. Terus kita balik lagi habis Januari. Di Februari itu ada apa? Bohong, nggak tahu. Di bulan Februari ada apa? Tahu semua tuh. Tanggal 14 Februari ada apa? Yang bapak ibu-ibu diam, jangan nyaut. Pak, habis Sofar apa? Hah? Pak, habis Muharram apa? Ini mati mau masuk surga, mau masuk neraka ini. Artinya subhanallah tadi ayat yang dibacakan, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan yang ada di dalam Al-Quran yang ditetapkan oleh Allah, bilangan bulan, inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, dari mana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengadakan dunia beserta isinya. 12 bulan ini sudah diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bulan yang kedua, yang kedua Safar atau Sofar. Kalau Safar itu berlayar. Orang wallahu a'lam bisawab. Kalau wallahu a'lam bisawab pakai sod, bukan pakai sin. Jadi habis Muharram ibu-ibu diam. Habis Muharram apa, Pak? Habis Muharram. Habis Muharram, habis Safar,
Tidak ada sofa. Ini baru diuji di dunia nih, belum diuji di akhirat nih. Artinya nggak salah Bapak Ibu kalau dikatakan kita hafal bulan Januari, Februari, Maret bagus, mubah-mubah saja. Tapi jangan sampai bulan Arab yang diceritakan oleh Allah, artinya bulan Islam yang dicintai, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hafal semuanya. Habis Muharram apa? Habisnya terus kelihatan ibu-ibu memang rajin majelis taklim, bapak-bapak rajin WA. Makanya di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, di dalam kitab Kanzun Najah was Surur itu dikatakan annal Muharram syahrun azim. Jadi bersyukur pemerintahan Kota Batam ini mengadakan tasyakur mengungkapkan rasa syukur adalah tahun baru karena di dalam kitab Kanzun Najah was Surur dijelaskan annal Muharram, bahwasanya bulan Muharram syahrun azim, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang coba semuanya. Tadi kan sudah dibacakan tapa musik kita. Allahumma salli wasahbihi semuanya. Allahumma salli ala Muhammadin antara tasyakur kita. Ini artinya di antara tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita disampaikan dalam bulan Muharram yang di dalam kitab Kanzun Najah was Surur tadi dikatakan annal Muharram, bahwasanya bulan Muharram syahrun azim, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang hebat. Wa fadluhu katsirun amim, bahasa kitabnya dikatakan wa fadluhu katsirun amim, keutamaannya sangat menyebar yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan. Lantas apa yang kita lakukan di bulan Muharram muhasabah ini? Apa yang kita lakukan tasyakur? Rasa tasyakur kita, Allah berikan kita panjang umur, bisa mendapatkan bulan Muharram yang mulia, menikmati tahun Hijriah. Lagi. Karena Pak Wakil saya sering dipoto, kalau lagi ceramah lagi nganga.
Jadi sekarang siap-siap sekali lagi yang bagus ya. Sampai mana jadi lupa tuh? Lupa beneran ini. Ya, pokoknya kita sambung-sambungkan aja. Maka tasyakkur, mengungkapkan rasa syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan yang mulia. Contoh misalnya, memang tadi saya juga salah, yang salah juga panitia ngajak ngopi. Sebab kenapa? Di dalam kitab Kanzun Najah Wasur saya tanyakan, kita ini banyak gak dosanya? Banyak gak dosanya? Hah? Semuanya? Pak, banyak gak dosanya? Semuanya nih? Bu, banyak dosanya? Semuanya? Waduh, ini kalau bilang banyak dosa berarti harus jawab yang jujur. Kalau orang banyak pahalanya masuk, kurang keras. Orang banyak pahalanya masuk, yang banyak dosa masuk. Tadi kan ngaku banyak dosa, kira-kira di neraka atau di surga? Cuma orang Batam doang yang bilang banyak dosa masuk surga. Iya. Orang Jakarta yang bilang. Orang Jakarta. Jadi surga atau neraka? Ya, sakarap lah. Makanya umat Nabi ini nikmat. Dalam tahun baru Islam itu dikatakan ibu man soma akhirul yaumin dzil hijjah, hari ini. Mestinya tadi kita puasa, besok insya Allah kita puasa. Kalau ingat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi bilang man soma akhirul yaumin dzil hijjah. Siapa orang yang berpuasa di akhir bulan Dzul Hijjah, hari ini. Hari ini tanggal berapa Dzul Hijjah? 3. Man soma akhirul yaumin dzil hijjah. Siapa orang yang berpuasa di akhir bulan Dzul Hijjah, kemudian wa awalil yauminal muharram, diiringi besok tanggal 1 Muharram. Assalamualaikum. Paham? Apa kata Nabi? Orang yang berpuasa di bulan Muharram, akhir Dzul Hijjah, tanggal 30 hari ini, kemudian diiringi besok berpuasa tanggal 1 bulan, apa yang Allah berikan? Ja'alallahu lahu kafaratan khamsina sana, Allah akan hapuskan dosa-dosanya sebanyak 50 tahun. Yang puasa hari ini kemudian diiringi besok, Allah ampunkan dosa-dosanya sebanyak 50 tahun. Makanya dikatakan bulan Muharram, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, Syahrullah, disebutkan juga bulannya Allah. Maka dikatakan dalam Kanzun Najah Wasurur, banyak fadilahnya, banyak kemuliaannya, dan banyak kehebatannya. Di antaranya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, beliau mengatakan siapa orang yang puasa hari Kamis, hari Jumat, hari man shoma fi syahril haram, siapa orang yang berpuasa di bulan haram, yaitu hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, apa yang Allah berikan, ja'al akadamallahu lahu ibadata sab'am mi'a'am, Allah tuliskan dia ibadah sebanyak 700 tahun. Inilah yang saya katakan kenikmatannya kita umat Nabi, yang banyak kita syukuri. Cuman 3 hari
puasa 3 hari di bulan haram, yaitu Yaumul Khamis, Yaumul Jumat, Yaumul Sabat. Allah tuliskan 700 pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala ini tidak diberikan umat-umat sebelum Nabi. Makanya saya awali tadi dengan ceramah ini, waskuru, bersyukurlah atas semua itu. Sebabnya apa? Kita dapat kemuliaan yang sangat hebat karena kita punya Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Kita punya junjungan yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu saya pengen berikan 6 sifat. 6 sifat ini sangat mulia. 6 sifat ini sangat agung. Apa? Perkataan daripada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib pun dituliskan oleh Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Ini kita bawa pulang. Ceramah kita boleh dengan bercanda, tapi harus kita lebih iringi dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib? Dicatat semuanya. Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, man jumi'a sittu khisal lam yada' lahu lil jannah matlaba wala anin nari mahraba. Cabut aja. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, ada 6 sifat yang apabila 6 sifat ini ada pada diri manusia, yang apabila 6 sifat ini ada pada diri makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka rasa syukurnya ketika tahun baru Islam ini makin baik, makin hebat, makin ibadah, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 6 sifat ini? Yang pertama, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, maka beliau mengatakan, siapa orang yang punya 6 sifat ini dirindukan oleh surga, dijauhkan oleh neraka. Apa kata Imam Ali? Yang punya 6 sifat ini dirindukan oleh surga, dijauhkan oleh, kan tadi ngaku dosa atau pahala? Dosa atau pahala? Dosa atau pahala? Oh, berubah sekarang. Tadi kan dosa, sekarang pahala. Jadi banyak dosa atau banyak pahala? Pahala. Kata Sayyidina Umar, orang yang ngaku-ngaku banyak pahala masuk neraka. Kita ini banyak dosa. Jangan bilang, oh saya banyak pahala, man gala anil khair fahuwa fajir. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang ngaku-ngaku banyak pahala, pahalanya dikit. Betul ya? Makanya dikatakan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib ini rumus. Jadi hijrah kita, kan Nabi itu hijrah dari kota Mekah sampai kota Madinah. Bapak Ibu tahu hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi di kota Madinah, ketika Nabi hijrah dari Mekah sampai Madinah, orang Madinah berkumpul nyambut bulan yang mulia dengan wajah yang begitu terang, dengan wajah yang begitu indah, sampai ada sahabat mengatakan, siapa itu yang lagi dikumpulkan? Ternyata sahabat-sahabat lagi berkumpul nyambut Rasulullah. Ketika memandang wajah Nabi, dia katakan, aku tidak pernah memandang wajah yang begitu indah, yaitu wajah baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidina Jabir lagi jalan sama Rasulullah di bawah bulan purnama. Sayyidina Jabir pandangi bulan purnama, pandang Rasulullah. Sayyidina Jabir pandangin bulan purnama, pandang Rasulullah. Kata Sayyidina Jabir, aku tidak pernah memandang wajah yang lebih indah dari bulan purnama, yaitu wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ibu-ibu sekali-sekali bawa suaminya di bawah bulan purnama.
Bu, ibu pandangin wajah suami ibu, lihat bulan purnama. Pandang suami, lihat bulan purnama, yakin nggak nafsu makan? Jadi ketika Nabi ini mungkin hadis ini sering kita dengar, tapi maknanya sangat hebat. Ketika Rasulullah dikumpulkan, ketika Nabi kan disambut, Tola'al badru, itu sambutan terus. Makna al-hijrah, wajibah, wajib disyukuri, wajibah syukur. Kurang semangat, hijrahnya kurang semangat, semuanya. Tala'al ketika Nabi sampai disambut Tala'al Badru, telah datang Tala'al Badru, bulan purnama yang begitu hebat. Maka Nabi menyapa orang-orang Madinah. Nabi katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, disambut oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, ayyuhan nas, wahai kalian manusia. Nabi katakan, wasilul arham, wassallu bil laili wan nasun niyam, wassalli bil laili wan nasun niyam, sampai selalu diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadkhulul jannata bis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai absus salam. Kata Rasulullah ketika Nabi hijrah, makna daripada hijrah yang sesungguhnya yaitu kita merubah dari sifat kita yang buruk menjadi sifat yang baik. Itu makna hijrah sesungguhnya. Kita lihat sama keluarga kita. Kita sebagai suami, oh saya ini suami yang buruk, ini tahun baru Islam. Kalau mau ngikutin Nabi, yaitu hijrah dari yang buruk menjadi yang baik. Kita menjadi seorang istri. Lihat Bu, saya tanyakan Bu, mana duluan yang mati, suami atau istri? Saya tanya, yang mati duluan kebanyakan suami atau istri? Kenapa? Ini harus jelas Pak Wakil. Ini mesti dirubah nih. Ini tahun Hijriah harus istri duluan, sekarang gantian. Karena kita pulang capek, mukanya nggak senyum, nggak mandi, yang dipikirin minta duit, udah pulang nggak bawa duit, besok stroke. Jadi bulan Hijrah ini berubah. Belum saya sampaikan perkataan Imam Ali tadi. Jadi berubah kita dari yang buruk menjadi yang. Maka Nabi mengatakan afsus salam itu sampai pertama kali yang disampaikan oleh Rasul ketika hijrah sampai di kota Madinah. Ata Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Waqal, dan Nabi mengatakan afsus salam, hai kalian manusia, sebarkan salam. Saling tegur, saling sapa, saling sapa, akhlak yang bagus, adab yang bagus. Kalau ngajarin orang yang bagus, berkata dengan nikmat, saling tegur. Ini enggak. Ini kadang-kadang juga satu majlis, orang duduk sebelah kita, dia main di hatinya, ayo siapa dulu yang negor, siapa dulu yang negor. Padahal sudah sebelahan, betul? Betul ya? Ada ngomong, gak mau negor duluan tuh, itu kayaknya jilbabnya kredit belum lunas itu.
Nabi ngajarin afsus salam, ayo sebarkan salam, yang negor duluan pahalanya besar. Tapi sebaliknya sekarang malah yang negor duluan merasa kecewa, oh takut dikata hina. Ini pemikiran yang, makanya Nabi mengatakan afsus salam, yang pertama sebarkan salam sejahtera dengan nikmat dengan siapa saja. Afsus salam wa at'imut ta'am, maka Nabi mengatakan ayo sedekah, ayo berikan orang makan, ayo senangkan hati orang. Dalam kitab Tadkiratul Mustafa, nyenengin orang, ada seorang ulama besar namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim seorang ulama besar yang hebat, tiap hari bagiin roti, kaya raya, alim, ngajar sana sini, hebat, pimpinan kaum. Datang seorang ibu tua ngasih roti biasa, sedangkan Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari ngasih rotinya luas, enak. Dia ngasih roti, yang turun sapam. Biasa kan kalau sapam lebih galak dari majikan. Bukan orang Batam, gak beda jauh. Yang nerima pembantunya, ibu kamu ngapain? Saya pengen bertemu Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim. Untuk apa? Dia mengatakan untuk ngasih ini roti. Apakah kau tidak sadar Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari bagi roti yang banyak, kau ngasih roti yang tidak nikmat? Syekh Abu Bakar bin Salim dari atas rumahnya turun, tanya siapa yang datang. Ini ada orang tua ngasih roti, mana rotinya, mana roti. Artinya at'imi ta'am, nyenengin orang dengan makanan, dan nyenengin orang, membanggakan hati orang dengan apa yang dia kasih walaupun kecil. Sampai kata Syekh Abu Bakar bin Salim, roti yang biasa tadi dicobain di depan itu ibu yang ngasih. Oh ibu, roti ini saya tidak pernah menikmati nikmatnya roti ini. Ibu dapat dari mana? Lihat, senang itu hati ibu, cuman begitu doang, nggak minta apa-apa, senang hati itu ibu. Maka ada daripada baginda Nabi besar Muhammad, hadis Rasul mengatakan, man adkhala surura ala galbin bashar. Jadi mulai tahun baru Hijriah, kita rubah rasa sombong kita rubah, rasa angkuh kita rubah, rasa buruk kita merasa lebih hebat itu semua kita rubah. Jadilah Islam yang bagus, Islam yang baik, Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka ada hadis ibu, kalau kita nyenangin orang, ada malaikat yang namanya malaikat surur. Ini hadis. Dan kita kalau bahasa Arab nih Ustaz Fala Asatir, kalau ditanyakan kaifa asbahtum, bagaimana pagimu? Asbahna sururon. Betul ya? Asbahna sururon, pagi kami senang nikmat. Surur itu artinya senang. Jadi kata Rasul dalam kitab Tadkiratul Hadramiyah itu dikatakan man adkhala surura, siapa orang yang memasukkan kesenangan dalam hati hamba makhluknya Allah. Kita katakan tadi seperti roti kan biasa, oh Masya Allah nih roti ini nikmat, padahal biasa, roti kecil, roti biasa, tapi kita puji nikmat betul ini roti. Gara-gara itu saja Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan yang namanya malaikat surur. Malaikat namanya surur, artinya surur itu menyenangkan. Apa gunanya ini malaikat? Jadi ketika orang yang menyenangkan mati atau meninggal dunia, faida mata, ketika orang yang nyenangi orang yang biasa itu senang dia, maka ketika dia meninggal dunia malaikat surur duluan yang datang sebelum mungkar sama nakir. Jadi ketika kita nyenangin orang, misal sama bini kita nih, bini, tahu bini, padahal hitam, misal, contoh, istri kita hitam, Bu, jangan kesinggung. Istri kita
Atau suami ibu, ibu bilang, Masya Allah, kalau papa lewat rumah terang, padahal gelap. Contoh, nyenangin. Bapak juga bilang sama istri, Masya Allah bu, saya tidak pernah dapat istri seperti ibu. Dalam hatinya megelin. Nyenangin aja, nyenengin. Gara-gara kita nyenengin, jadi kita rubah momen rumah tangga kita tuh harus semuanya happy, senang. Ada uang, tidak ada uang, pokoknya senang. Maka ja'alallah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan malaikat surur. Malaikat surur ini datang duluan sebelum Mungkar sama Nakir. Apa tugasnya? Malaikat ini berkaca sama yang meninggal dunia. Ata'rifuni, wahai malaikat, apa wahai kau yang meninggal dunia, apakah engkau kenal kepada aku? Maka malaikat itu menjawab, la a'rifuka, aku tidak kenal engkau. Wa man anta, siapa engkau ini? Aku adalah surur. Aku adalah malaikat surur yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan sebab engkau menyenangkan hati fulan, engkau menyenangkan hati istrimu, istrimu menyenangkan hati suaminya, maka aku diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namanya malaikat surur. Tugas aku sekarang bantian yang menyenangkan engkau di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala sampai menunjukkan tempat engkau di mana letak engkau di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugas malaikat surur. Makanya Nabi subhanallah, Nabi mengatakan absus salam, ayo sebarkan, wa at'imut ta'am, berikan makan. Senangnya hati orang dengan sebab kita memberikan makan. Wasilul arham, sambung siratul, sambung siratul. Ini kadang-kadang orang nyambung silaturahmi sama orang yang sudah baik. Arti nyambung silaturahmi sama orang yang gak mau ngomong sama kita, kita tetap salaman, kita tetap negor. Itu namanya nyambung siratul. Jadi Nabi katakan yang pertama absus, sebarkan salam. Itu hijrah, makna daripada hijrah, makna daripada tahun baru Islam. Ayo mulai sekarang sebarkan salam. Yang kedua at'imut ta'am, saling membantu, saling menyenangkan. Yang ketiga kata Nabi wasilul arham, sambung silaturahmi. Dan yang keempat apa kata Rasul? Wasallu bil laili wan nasu niyam, hidupkan sholat tahajud. Ayo, mungkin bulan yang lalu, tahun yang lalu belum pernah sholat tahajud, atau jarang sholat tahajud, tidak pernah sholat tahajud. Tahun Hijriyah, tahun ini tahun baru Islam, rasa syukur kepada Allah. Apa kata Rasul? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Ketika orang-orang lagi tidur, kita mengucap, kita sholat, bersolat tahajud. Dan apa kata Nabi ketika kita melakukan empat ini? Menyambut salam, sebarkan salam, kemudian memberikan makan, nyenangin hati orang, kemudian sholat, kemudian menyambung silaturahmi. Kata Rasul, tadkhulul jannata bi ghairi salam. Ibu-ibu masuk surga sama sendal-sendalnya, bapak-bapak masuk surga sama sendal-sendalnya. Kenapa? Nabi katakan tadkhulu salam, tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan salam, kenikmatan tanpa hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya salatullah salatullah. Sekali lagi semuanya salatullah ala taha, salatullah ala yasin, ala yasin.
Makanya Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan man jumi'a sittu khisal lam yada' lahu lil jannah matlaba wala an-nari mahraba. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang terkumpul 6 sifat ini akan dirindukan surga. Makanya kita rindu sama surga. Kalau kita rindu sama surga, wajar kita ini dirindukan surga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau tanya, banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Mau tahun baru nih, besok tanggal 1 nih. Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Belum ada yang jujur nih. Quran atau WA? Jadi kira-kira surga atau neraka? Surga. Aduh, udah banyak maca WA masih surga juga. Banyakan mana? Baca Quran apa status? Quran atau status? Makanya lihat Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan man arafallah fa'ata'ahu. Ini yang pertama. Aja tuh tisu. Siapa orang, kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, melakukan 6 sifat ini, dirindukan surga, dijauhkan oleh neraka. Enak kan Bu dirindukan surga? Dirindukan surga, dijauhkan oleh yang pertama man arafallah fa'ata'ahu. Kata Imam Ali, pertama orang yang kenal kepada Allah, tahu kepada Allah, rindu kepada Allah. Wabil khusus kita tajdidun niat, memperbaguskan niat kita, memperbaharui niat kita, memperbaharui iman kita dengan kenal kepada Allah, lebih kenal kepada Allah di bulan Muharram, di tahun baru ini. Lihat, Imam Ali mengatakan man arafallah fa'ata'ahu. Siapa orang yang kenal kepada Allah, maka otomatis dia akan cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nih kita kenal belum sama Allah? Bu, kenal belum sama Allah? Belum kenalan? Belum kenalan? Kenal belum sama Allah? Masa kita nggak kenal apa kalimat tauhid kita? La ilaha. Apa syahadat kita? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Itu namanya tajdidul iman dan tajdidul niat. Maka menutup ceramah malam ini man arafallah fa'ata'ahu. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang kenal kepada Allah, maka dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang kenal kepada Allah, dia akan taat kepada Allah, tidak melewatkan sholat 5 waktu, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu kepada Allah Subhanahu. Makanya sangat hebat ini rumus. Ini adalah rumus yang harus kita bawa pulang dan ajarkan sama anak-anak kita. Yang pertama, siapa orang yang kenal kepada Allah, maka akan taat. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, Al-Imam Ali mengatakan man arafa syaitan fa'asa. Siapa orang yang kenal sama syaitan, maka dia akan menghindari sifat setan. Ini masalah ini, setan sama iblis sedikit beda. Kalau iblis kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Jadi ada jin pertama nih, atasan jin, pongkol daripada jin, namanya iblis. Sifat jelek namanya setan. Saya ulangi lagi nih biar nyambung nih. Saya doain yang nyambung berangkat haji.
Nanti ada hadiah umroh dari Bapak Wakil Wali Kota. Brosurnya. Kan lumayan. Dapat brosurnya, ada tanggalnya. Ya. Tinggal pilih, dan berangkatnya lewat travel saya. Promosi, dan promosi gratis. Apa tadi? Berapa? Jin. Wa ma khalaqtul jinna, ada jin. Atasan jin iblis. Sifat jelek. Makanya waktu iblis disuruh sujud, nggak mau jadi. Ini paham gak nih? Kan iblis disuruh sujud ke Nabi Allah Adam. Kan iblis nolak, betul? Maka Allah usir itu karena sifat syaitan, sifat jelek. Karena tidak mau sujud. Jadi, saya ulangi lagi, tidak mau sujud jadi, kurang keras, tidak mau sujud jadi. Jadi kalau ibu punya suami gak mau sholat, namanya. Jadi setan itu bukan makhluk, sifat. Sifat jelek itu setan. Pak, masih hidup? Kalau istrinya tidak mau pakai jilbab, berarti maksudnya bukan bentuknya setan, sifat. Makanya kita harus kenal. Apa kata Imam Ali, man arafa syaitan? Nih, Imam Ali mengatakan siapa orang yang kenal kepada syaitan, artinya sifat jelek yang menyebabkan dia mendapatkan gelar syaitan. Yang mendapat gelar setan, tidak mau sholat, tidak mau sujud, tidak mau ibadah. Kan ada seorang badui tanya sama Rasul, gampang. Orang masuk surga, saya tanya sama semuanya tadi, mau masuk surga atau neraka, milihnya surga, gampang. Masuk surga gampang. Seorang badui tanya sama Nabi, mengatakan, wahai Rasul, berikan aku amalan yang apabila aku amalkan masuk surga. Ini seorang badui itu orang pelosok, yang biasanya kalau orang kampung, orang pelosok, kita memandangnya sebelah mata. Tapi pertanyaannya hebat, bisa jadi rukun. Assalamualaikum. Apa seorang badui tanya sama Nabi, wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang aku amalkan masuk surga. Ini Rasul. Nabi bilang, wahai Rasul, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan masuk. Ini badui. Nabi jawabnya singkat. Kata Rasul, yang pertama, ta'budullah, nyembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan pernah musyrik. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi katakan apa? Wa tuqimus shalah, jangan tinggalin. Ini amal dua masuk surga nih. Yang pertama, sembah kepada Allah, jangan musyrik. Ini bulan Hijriah. Sembah kepada Allah, jangan. Tahun baru Hijriah, wa tuqimus, dirikan nih, menyambut tahun baru Islam, dirikan. Yang ketiga, wa tu'tiz zakat, kalau mampu. Apa yang ketiga Nabi ajarkan sama badui? Ngeluarin zakat. Berarti kalau nggak mampu angus kan? Kilas kita nih yang nggak mampu, berarti nggak wajib zakat. Berarti yang wajib cuma dua apa? Menyembah kepada Allah, mendirikan. Yang ketiga, mengerjakan atau mengeluarkan zakat. Kalau yang keempat apa? Watasumu Ramadan, berpuasa di bulan, bisa kita puasa bulan. Yang kelima apa kata Rasul? Watahijul baita man istata'ta ilaihi sabila, berangkat haji kalau. Nah, orang susah, artinya yang merasa tidak mampu, cuma 3 kewajiban masuk surga. Zakat gugur, haji gugur. Yang 3 apa? Nyembah kepada Allah, tidak musyrik.
yang kedua ngerjain sholat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Yang rada mampu nambah lagi, ngeluarin zakat, berangkat 5. Bagi orang yang tidak mampu 3. Apa kata Badui? Wahai Rasul, amil tuhada la azidu wa la ankus. Wahai Nabi, aku lakukan ini, tidak aku kurangi dan tidak aku lebihkan. Apa kata Rasulullah? Idza arada an yanzura ila rajulin ahlil jannah fanzur hadzal rajul. Itu syahid langsung dari Nabi. Nabi katakan, kalau kalian pengen lihat orang ahli surga, lihatlah Badui ini yang ngerjain 5 hal ketika dia mampu, sujud kepada Allah tidak musyrik, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berangkat haji apabila mampu. Dan kita teruskan yang terakhir, man arafallah fa'ata'ahu, siapa orang yang kenal kepada Allah, dia taat kepada Allah. Yang kedua, man arafa syaitan, siapa orang yang kenal kepada syaitan, dia maka menghindari amal syaitan tersebut. Man arafal haq, siapa yang kenal kebaikan, kebenaran, maka dia amalkan kebenaran tersebut. Ini amalan bulan Hijriah. Wa man arafal batil, dan tahu itu batil, maka dijauhkan. Wa man arafa dunya farafadhaha, siapa orang yang kenal kepada dunia, dia tolak. Arti nolak dunia bukan miskin, arti nolak dunia punya dunia yang banyak, tidak ditaruh di hati. Dan yang kelima, yang terakhir, kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, man arafal akhirah fatalabaha, siapa orang yang kenal kepada akhirat seperti malam ini kita kumpul, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melakukan 6 sifat ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat Islam. Kita angkat tangan kita semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah pada malam yang mulia ini, pada bulan Muharram, yang mana bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu kita banyak berdosa. Ayo di bulan Muharram, Syahrul Muharram yang hebat, Syahrullah yang dikatakan bulan yang penuh keagungan, ayo kita sebutkan, kita zikir pada malam yang mulia, basahkan lisan kita. Mungkin di rumah jarang kita berzikir atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam yang mulia ini semuanya kita angkat tangan kita, tundukkan kita punya kepala, sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, agar kita pulang dari tempat ini di malam yang mulia, malam ampunan, malam penuh barokah. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala gabulkan hajat-hajat kita semuanya. Hadirin dan hadirat yang hadir, sebutkan nama Allah, tundukkan kepalanya, angkat tangannya, hadirkan hatinya, yakinkan Allah mendengar kita ketika kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya Allah, semuanya sebutkan nama Allah. Jangan pernah malu meneriakkan nama Allah. Di akhirat tidak semua orang bisa menyebutkan nama Allah, dikunci oleh Allah. Kenapa? Di dunia malu menyebutkan nama Allah, di dunia jarang berzikir menyebutkan kalimat Allah, Allah. Tanyakan sama diri kita, kapan kita tahajud nyebutkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil meneteskan air mata. Ini kesempatan tahun baru Hijriah, kita doa, kita hadirkan dosa-dosa kita, banyak dosa-dosa kita kepada Allah, banyak maksiat kita kepada Allah. Ya Allah, pada malam yang mulia ini ampunkan dosa-dosa kami. Dengan kami menyebutkan namamu yang mulia, maka sebutkan semuanya ya Allah, 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 rahmatika ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, kami
yang duduk pada malam yang mulia, pada malam yang indah, malam daripada malam hijrahnya Rasul, tahun baru Islam. Tahun yang lalu ya Allah, kami banyak berbuat dosa, melakukan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Akhlak kami buruk ya Allah, adab kami buruk ya Allah. Pada malam yang mulia ini kami berdoa, kami meminta, kami bermunajat, kami kumpul di depan rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain merupakan rasa tasyukur. Arti tasyukur adalah belajar bersyukur. Kami yang hadir belajar bersyukur ya Allah, maka terimalah rasa syukur kami yang sedikit ini ya Allah. Berkahi kehidupan kami ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari maksiat, panjangkan umur kami semua ya Allah, sehatkan badan kami semua ya Allah, angkat penyakit kami ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal yang buruk ya Allah. Ujilah kami dengan ujian yang kecil yang kami sanggup ya Allah, jangan Kau siksa kami dengan dosa-dosa kami ya Allah. Maghfiratuka awsa min dzunubina ya Allah, maka ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Kami duduk meminta kepadamu ya Allah, peluklah kami dengan rahmatmu ya Allah, peluklah kami dengan rahmatmu ya Allah, peluklah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan Kau jauhi kami ya Allah dengan sebab dosa-dosa kami ya Allah. Apabila Kau jauhkan kami dengan zat-Mu yang mulia, dengan rahmat dan kasih sayangmu, maka tempat kami di neraka-Mu ya Allah. Kami berdoa, selamatkan pimpinan-pimpinan kami ya Allah, selamatkan rakyat-rakyat kami ya Allah. Jadikan kami manusia yang beriman ya Allah. Tanamkan di hati kami cinta kepadamu ya Allah. Di tahun Hijriyah, di bulan Muharram yang mulia, maka tuliskan nama-nama kami ahli syurga-Mu ya Allah. Apabila nama kami, keluarga kami ya Allah, apabila nama kami, keluarga kami, sanak saudara kami ada di pintu neraka-Mu ya Allah tercatat, maka berkah kami bersyukur pada malam yang mulia ini, bulan Muharram, bulan Hijriyah yang sangat hebat. Maka hapuskan nama-nama kami dari pintu neraka ya Allah, hapuskan nama anak-anak dan keluarga kami dari pintu neraka ya Allah. Catatkan kami ahli syurga-Mu ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan semuanya hadirkan orang tuanya, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang mungkin masa hidup kita lebih banyak bela suami, lebih banyak bela istri daripada ibu dan ayah kita. Maka ya Allah, jangan Kau catatkan kami orang yang uqudul walidain, jangan Kau catatkan kami orang yang durhaka. Maka kami berdoa, malam yang mulia, malam yang indah, malam yang bagus ini ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, yang mungkin masa hidupnya susah, uangnya habis, tidak sempat haji, tidak sempat umroh, habis buat makan kami, habis buat menikahkan kami, tapi kami belum menyenangkan orang tua kami ya Allah. Pada malam yang mulia, pada malam yang agung ini ya Allah, pandanglah wajah kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Maka maafkanlah keduanya, luaskan kuburan keduanya, rahmati kuburan keduanya, terangi kuburan keduanya, jauhkan keduanya daripada siksa-Mu ya Allah. Hidupnya orang tua kami sudah susah ya Allah, jangan Kau susahkan lagi di akhirat-Mu ya Allah. Dan orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur. Amin. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Berkahi kehidupan kedua orang tua kami ya Allah. Acara malam ini dengan tunung ditetesi air hujan Allah, jadikan acara ini barokah ya Allah. Amin. Maka dengan semua panitia jangan pernah khawatir, hujan adalah rahmat Allah. Siapapun yang hadir ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala.
yang terkena air hujan itulah titisan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkah malam ini ya Allah, hujan yang barakah, dan orang tua kami yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, diberkahi ya Allah, dan keduanya izinkan berangkat haji, keduanya ya Allah izinkan ziarah makam Nabi, dan kami semua mudah-mudahan kau izinkan berangkat haji ya Allah, izinkan ziarah makam Rasul ya Allah. Birahmatika ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Semuanya kita tutup dengan salawat kepada Nabi, dengan hati yang hadir bisolati rajulin ala Muhammadin asabathul maghfirah. Dengan sebab orang salawat kepada Rasul adalah menyebabkan dia mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat, tundukkan kita punya kepala, hadirkan semua kita dosa, angkat suara kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Semuanya. Ya Habib salawat. Ulangi semuanya, nikmatin. Ya Nabi salam. Terimalah doa kami ya Allah. Jadikan tahun baru Hijriah kami kumpul di kota Batam dengan muhasabah pada malam yang mulia ini, dengan kami ingin jadi lebih baik, ingin jadi lebih bagus. Makna hijrah yang sesungguhnya, sifat buruk menjadi sifat yang baik. Maka bantulah kami ya Allah. Terakhir semuanya, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawat. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Allahumma hdina min 'indik wafid alaina min fadlik wanshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiatik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.